Jangan bilang aku Raja Jawa ya, nih ratunya, Ratu Jawa. Katanya ada Mulyono, nih Mulyani, nih Mulyani kan? Saya manusia biasa, makan nasi. Ayo tuh nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, masih dalam video parodi atau video-video sindiran daripada netizen untuk Pak Mulyono. Dan di sini para netizen memang sampai saat ini tidak ada henti-hentinya untuk membuat video sindiran ataupun membuat video parodi untuk Pak Mulyono. Dan tidak itu juga teman-teman, ada juga video Bapak Anies yang menjelaskan tentang Raja Jawa. Siapa sih sebenarnya Raja Jawa itu? Dan isengnya wartawan menanyakan terhadap Bapak Anies, bukankah Raja Jawa itu adalah Mulyono? Dan polosnya Bapak Anies menjawab dengan kalimat bukan. Nah, oke teman-teman semua, ada juga video Mas Kaisang yang lagi mampir di warung makan sederhana teman-teman. Setelah beberapa hari lalu sempat viral, Mas Kaisang lagi liburan menggunakan private jet dan jadi bulan-bulanan para netizen Indonesia. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama kita lanjut saja ke videonya. Raja Jawa itu ya Panembahan. Kenapa? Bukan Mulyono. Bukan. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR ya. Tanyakan ke ketua PSI. Pasti Pak Jokowi ini ya guys, kalau ditanya oleh wartawan pasti jawabnya suruh tanyakan ke pihak yang bersangkutan. Jadi Pak Jokowi ini tidak bisa menjawab kalau ada pertanyaan guys. Terus ngapain lu jadi presiden kalau nggak tahu apa-apa lu? Cerminan junjunganmu sendiri, jangan kau bawa-bawa kepada orang lain. Arti kesombongan itu adanya di dalam gorong-gorong. Sementara yang hobinya masuk ke dalam gorong-gorong cuma si Mulyono. Betul. Kalau pendukungnya Mulyono. Jangan sedih kalau hidup Anda tidak berguna, karena di luar sana masih banyak orang yang sama sekali tidak berguna tapi digaji oleh negara. Betul Bang. Aku lagi ngebayangin kalau Pak Jokowi seperti bapaknya Atta punya anak 11, pasti dia ngotot 12 provinsi harus anak dan mantunya yang jadi gubernur. Betul juga ya guys. Oh, sampai 11 kan berarti sampai 11 provinsi ini. Tidak dibayangin Pak. Katanya ada di sini, ada di Indonesia ada Raja Jawa Mulyono. Kenalkan Ratu ya, Jawa Mulyani. ini Ratu Jawa. Bagus kan? Ratu Jawa. Jangan bilang aku Raja Jawa ya, nih ratunya, Ratu Jawa. Katanya ada Mulyono, nih Mulyani, nih Mulyani kan? Benar kan? Mulyani nih. Haji Mulyono. Iya, jangan gitu. Si Mulyono bisa memiskinkan rakyat. Nih, Mulyani memuliakan rakyat. Mantap Bu, mantap Bu. Ya, akan memiskinkan Mulyono juga. Tunggu keberangkatannya. Mamanya ditangis. Terus pamannya, nanti siapa lagi? Cucu-cucunya diangkat juga nanti. Habis semua negara kalau plus 62 ini ya diambil alih sama satu keluarga. Itu. Apa dengan semua itu Indonesia ini bakal maju? Kalau dipimpin sama satu keluarga,
seperti itu. Ya namanya juga raja bang. Kenapa ya kok ada nama Mulyono cukup santer. Pak Timasa Mulyono itu Pak di SMA. Mulia, Ono ada. Dia baik. Ini Mulyono yang mana ini? Ya nggak tahu. Tanya yang mau tanya saya. Sebentar, itu anunya. Kalau lagi diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan? Hah? Sopan nggak kayak gitu caranya? Oh ini forwardnya lagi viral itu guys. Ya Allah ada netizen ini. Kalau sopan santun, kalau orangnya nggak sama santun sama kamu gimana? Coba kalau saya nggak menghargai mas, saya dorong-dorong itu, enak nggak? Gimana? Biarin aja. Hah? Bisa urusin balik. Siapa yang balas? Gusti Allah yang balas, Gusti Allah yang balas. Yang sopan gitu, kita datang ke sini baik-baik. Ketemu Mulyadi anaknya Mulyono. Ya kalian gak ada yang pengen salaman atau foto bareng apa? Iya guys, kayak dicuekin Mas Kaisang ini guys. Makan di warung sederhana guys. Setelah sempat viral menyewa private jet kan. Sekarang makan di warung kaki 5. Tapi dicuekin. Dikawal loh. Padahal anaknya raja itu guys, tapi masyarakatnya pada cuek ya. Biasa aja. Mas mengarap loh. Apa cinta, apa cinta. Biasa aja. Kasihan ya Mas Kaisang. Belum lama ini ada berita viral tentang Raja Jawa. Saya orang Timur dan saya pastikan ke kalian semua, orang Timur tidak akan tunduk sama Raja Jawa. Mantap. Tidak akan tunduk sama Raja Jawa. Karena kami punya raja sendiri di sana. Namanya Raja Ampat. Namanya Raja Ampat. Dan Raja Ampat ini memang terbuka untuk semua kalangan, tidak dikhususkan untuk satu keluarga saja, teman-teman. Dan konon katanya Raja Jawa ini terlahir dengan nama Mulyono. Tapi karena sakit-sakitan makanya dia ganti nama. Lalu kemudian beliau sehat tapi kelakuannya bikin rakyat sakit-sakitan. Awalnya namanya Mulyono karena sakit-sakitan diganti. Setelah sehat malah menyusahkan satu negara guys. Menurut data yang saya baca, si Raja Jawa ini juga tadinya tukang kayu, teman-teman. Saya paham tukang kayu itu bisa bikinin kursi, tapi bukan berarti semua keluarganya dibuatin kursi jabatan. Kan bisa saja kursi Olimpik kan? Betul banget. Si Raja ini, teman-teman, kemarin ada peringatan darurat. Semua postingan di sosial media bingung semua. Saya pertama kali lihat handphone saya kaget sekali itu. Saya bilang, wih, blue screen nih handphone saya. Kena nih LCD-nya nih. Tapi ternyata bukan handphone saya yang rusak, teman-teman, tapi demokrasi di negeri ini yang rusak. Ternyata postingan darurat kemarin itu adalah ajakan untuk berdemonstrasi. Banyak sekali orang-orang yang tumpah ruah ke jalan untuk berdemonstrasi. Termasuk komika-komika timur, salah satunya Mamat Al-Katiri. Dia berorasi di tengah kesibukannya dia menjual senjata, teman-teman. Dan si Mamat Al-Katiri ini lantang berorasi bukan karena minta merdeka, tidak. Tapi untuk mengawal putusan MK. Yang diduga mau dibatalkan sama DPR demi memuluskan jalannya anak si tukang kayu. Saya dari Indonesia Timur, teman-teman. Dan saya berasal dari kampung terpencil di Pulau Lembata, NTT. Nama kampungnya itu Lama Wolo. Orang yang dengar nama kampung saya ini mereka bilang begini, ih, nama kampungnya kayak orang ngomong asal-asalan. Kacau sekali. Dan di kampung kami ini 100% orang Katolik. Tidak ada penduduk yang beragama Islam di sana. Bukan karena kami tidak menerima orang Islam di kampung itu. Tidak, teman-teman. Tapi yang jadi masalah adalah di kampung kami itu susah sekali air. Mau minum saja susah, bagaimana mau pakai buat wudhu.
Itu kalau ada 5 orang saja yang Islam di sana teman-teman, mereka wudhu setiap hari 5 kali, kami mati kehausan itu. Makanya sebagai orang Katolik teman-teman, orang tukang kayu yang saya yakini teman-teman, yang saya percaya dan saya imani sampai sekarang itu hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang sedang kelaparan di dekat Danau Betsaida hanya dengan 2 roti. Dia tidak makan roti yang harga 400.000 teman-teman. Om Ded masih relate kan sama kisah dia? Kalau sudah tidak relate, sering-seringlah Om main-main ke gereja Om. Nostalgia saja tidak apa-apa Om. Karena Tuhan Yesus memang rindu sekali dengan dombanya yang hilang. Dan gereja saya itu di Cijantung Om. Gereja saya di Cijantung, dan di sana itu kami punya paduan suara yang keren sekali, namanya Suara Java. Bagus sekali kalau mereka nyanyi di setiap misa atau ibadah. Saya kalau dengar mereka nyanyi itu, merinding bulu badan saya teman-teman. Karena merdu sekali. Dan paduan suara ini dipimpin oleh dirijen yang namanya Pak Joko. Dan dia orang Jawa teman-teman. Saya terpukau sekali, saya bilang, ih orang Jawa yang nama Joko ini pandai sekali melakukan suara teman-teman. Sekali dan sebagai orang Katolik teman-teman, jujur saya kesal sekali dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan orang Katolik. Maaf, oknum orang Katolik. Namanya Harvey Muiz. Dia diduga melakukan korupsi yang menyebabkan negara merugi 271 triliun. Banyak sekali itu. Padahal kalau negara tidak merugi sebanyak itu, duit 271 triliun bisa dipakai untuk menyelamatkan NTT dari pengangguran. Banyak sekali angkanya. Karena faktanya tahun lalu itu di NTT ada 107.000 pengangguran. Artinya kalau 271 triliun dibagi 107.000 orang, satu orang dapat 2,5 miliar. Itu artinya kalau kita gaji mereka setiap bulan dengan standar UMR NTT 2,1 juta, itu teman-teman kita bisa gaji mereka sepanjang 100 tahun itu. 100 tahun. Artinya secara tidak langsung negara sudah mencegah 107.000 pengangguran untuk tidak datang ke sini menjadi debt collector. Betul. Bayangkan teman-teman, 107 tahun kalian hidup tanpa debt collector. Wih, gak sekali itu. Kalian bawa motor yang masih nunggak itu bisa sambil freestyle itu. Nah, itulah guys video parodi ataupun sindiran daripada netizen. Nah, tentunya itu video bukan cuma lucu, tapi semoga saja bisa juga mencerdaskan dengan masyarakat-masyarakat yang buta dengan keadaan Indonesia saat ini. Bukan buta sih guys, cuman pura-pura buta, fanatik buta terhadap seseorang. Tidak boleh teman-teman. Dan semoga saja kaum 58% dan para kaum bansos bisa sadar dan bisa melek bahwasanya keadaan Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Masih banyak pengangguran-pengangguran di Indonesia ini yang membutuhkan pekerjaan dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan saat ini teman-teman. Tapi malah oligarki yang tambah kaya raya, sedangkan rakyatnya sendiri malah tambah sengsara. Dan tentunya Pak Mulyono ini guys lebih mementingkan dirinya sendiri, keluarganya dan juga kelompoknya. Sedangkan dirinya sendiri, keluarganya dan kelompoknya dan orang-orang yang sejalan dengannya hidupnya berfoya-foya. Sedangkan rakyat di bawah marah, hidupnya sengsara. Mau cari kerja saja susahnya minta ampun teman-teman. Dan tentunya pengangguran di Indonesia saat ini sangatlah meningkat drastis. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.